الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi. Mengistilahkan itu khamsul qawaid, ada 5 kaidah dasar mengungkap tentang rahasia besar, mengungkap tentang rahasia besar di balik Allah dan Rasulnya mewajibkan kita di dalam thalabul ilm wan nasihat. Di materi ini mengungkap rahasia besar Allah dan Rasulnya mewajibkan thalabul ilm dan nasihat. Jadi kalau bahasa kasarnya itu, kenapa sih kok diwajibkan mencari ilmu dan diwajibkan saling menasehati? Kenapa kok sampai diwajibkan dan sedemikian pentingnya masalah ini? Itu ada 5 perkara ini. Nah, 5 perkara ini tentunya bukan pembatas, namun menjadi pokok-pokok permasalahan. Menjadi apa? Pokok-pokok permasalahan, dasar-dasarnya masalah kehidupan itu pada 5 perkara ini. Mari kita lihat 5 perkara itu meliputi apa saja yang kemudian menjadikan mencari ilmu dan nasihat itu wajib, tidak bisa tidak, artinya harus. Tidak boleh umat Islam yang ingin menjadi umat yang baik, umat Islam yang ingin menjadi hamba yang baik, ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah, dimenangkan Allah, lalu meninggalkan thalabul ilm dan meninggalkan nasihat. Tidak boleh, harus. Kalau bahasa Arabnya itu labudda min. Apa labudda? Nama apa? Labudda min. Tidak boleh, tidak, harus. Ini saking pentingnya persoalan. Nah, mari kita lihat, benarkah sedemikian rupa pentingnya kita thalabul ilm dan nasihat. Yang pertama, kenapa diwajibkan thalabul ilm dan nasihat?
Yang pertama, li'anna fil insaninya, karena sesungguhnya di dalam diri manusia, sesungguhnya di dalam diri manusia, karena nafas wal iradah, ada nafsu, dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu, wal iradah, dan adanya keinginan-keinginan. Itu yang pertama. Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu, dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu, dan keinginan-keinginan atau memiliki sesuatu. Adanya keinginan-keinginan terhadap sesuatu. Sekarang kita cek dulu pada diri kita, benarkah kita punya dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu? Ada nafsu maupun mboten dalam diri kita ini? Dalam? Ada. Untuk menyenangi sesuatu ada? Apa yang kita senangi selalu benar? Nah, ini masalahnya. Itu masalahnya. Ini nafsu, kita punya itu. Untuk menyenangi sesuatu itu bebas kita itu. Permasalahannya di sini adalah apakah yang kita senangi, sesuatu baik yang kita pandang maupun yang kita dengar, apakah yang kita senangi itu juga disenangi oleh Allah? Masalahnya apa? Belum tentu kuwi masalahnya. Begitu juga al-iradah, keinginan-keinginan. Kita punya keinginan apa tidak? Punya keinginan apa tidak? Sedikit apa banyak? Masalah mana? Apa yang kita inginkan pasti baik? Tambah masalah. Ini manusia, Pak. Ini kita, inilah kita. Inilah kita. Coba kalau setiap keinginan itu dituruti, apa jadinya? Apa jadinya? Karepe ati turuti, sak senenge ati turuti. Dadine piye? Dadine piye? Ya monggo dicoba, ngono. Cek ro hasilnya. Lalu apa korelasinya antara nafsu, keinginan, ilmu, dan nasihat? Apa korelasinya? Mikir orang-orang, cekak mikir berita tok. Cuman kali akan mau coba berita. Ayo, apa korelasinya? Kenapa? Apa hubungannya nafsu, keinginan, ilmu, dan nasihat? Apa korelasinya? Ya. Ilmu dan nasihat itu sebagai pengendali. Ilmu dan nasihat itu sebagai pembimbing. Ilmu dan nasihat itu sebagai petunjuk yang memimpin cara berpikir kita ini. Mboten liar. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surah 12 ayat 53. Ya, surat 12 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengisahkan tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam.
Apa kata beliau? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, ada terjemah. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menuduh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kisah menarik yang kadang-kadang kurang terangkat materi ini. Nabi Yusuf waktu diuji oleh Allah dengan ujian terbesar, ujian terberat, yaitu ujian berupa disenangi wanita. Ini ujian terberatnya Nabi Yusuf. Ujian terbesarnya Nabi Yusuf yaitu saat diuji dengan dicintai oleh wanita. Dan wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita terkaya, wanita tercantik, dan itu majikannya. Di saat yang bersamaan Nabi Yusuf juga senang kepada dia secara nafsu. Itu diungkap di ayat yang lain. Nabi Yusuf senang. Wong Nabi Yusuf itu juga normal, apalagi dia masih bujang, dipeksa. Nek kula mbak sampean duji koyok ini mumut Pak. Mumut. Wis kan sisa belas. Jangankan dipeksa, gak diapa-apa main doleng. Wis jujur-jujur aja bapak-bapak, sing normal-normal ya, sing normal-normal. Sampean mau numpak pesawat selama 9 jam perjalanan. Terus tempat duduk jenengan iki wanita cantik. Aku takut nang sampean. Musibah apa nikmat? Ojo sing gak bener jawab. Sing bener ya. Nikmat apa musibah? Coro ati. Sampeyan lungguh dijejeri wong wedok enom ayu ambek wong tua umur 90, milih sini. Milih sing tua. Sampeyan perlu diperiksa ngomong. Ora kabeh ini. Kadang-kadang lebu warung, rumah makan, barang istrinya, itu di tempat sana ada wanita itu sih khainatul a'yun. Curi-curi pandang. Itu manusiawi kita. Senang itu manusiawi. Senang itu manusiawi. Dan itu tabiat dasar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mencintai harta, mencintai dunia, mencintai wanita bagi laki-laki, itu manusiawi. Namun persoalannya, bagaimana acak jalan syariat di dalam masalah ini, itu masalahnya. Ngaten lho. Senang dunia dilarang apa mboten? Menyenangi dunia dilarang apa mboten? Enggak dilarang. Senang dengan harta boleh apa enggak? Mencintai rumah besar boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Mencintai uang banyak boleh apa enggak? Boleh. Nek ono. Lah iya toh? Dengan jalan yang benar, dengan cara itu tidak masalah. Beli kendaraan bermerek mahal boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Itu nanti ada
Apa Pak istilahnya? Ada manajemen dalam Quran. Terus kalau mencintai harta, mencintai dunia ini boleh. Terus di mana letak yang dikatakan oleh para sahabat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia sumber dari segala dosa. Itu cinta dunia yang bagaimana? Ini kungku ono aturan ini Quran. Soalnya kalau biasanya kadang-kadang keliru koncone kerja ngelembur hubbud dunya, mengembangkan usaha hubbud dunya. Cinta dunia saya kita sampean tak takoni, sampean dikai duit 1.000, Anda 1 juta, milih ndi? Hubbud dunya. Loh ya ora? Hubbud dunya. Apa ini dosa? Ya enggak. Sing penting duit sing dikekne kuwi carane halal. Udah selesai. Boleh. Nah, mencintai dunia sebagai sumber dosa itu nanti ada pembajelasan sendiri. 1, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan itu nggak boleh. Kemudian mencintai dunia mengalahkan cinta dengan akhirat itu nggak boleh. Dan seterusnya pun ini nafsu. Ini nafsu. Dan kita punya nafsu itu, biarkan nafsu itu ada. Hanya saja kita diperintahkan untuk mengendalikan. Makanya wonten ini Quran disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih. Terus lu masuk gak hafal. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, ditahan, bukan dibuang, diresi. Kalau kita nanti ngaji, kita bersihkan nafsu dari diri kita, itu malah bahaya. Nek sampean gak duwe nafsu, sampean mulin delok bojo sampean padha karo delok cakake listrik. Wis gak tertarik karo wong wedok. Wong gak ono. Malah nggak benar. Nafsu itu bagian dari kenikmatan. Dengan nafsu itu kita bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati rumah tangga, bisa merasakan kesenangan. Itu karena ada nafsu. Nafsu jangan dibuang tapi dikendalikan. Saya paham? Nah disinilah peran ilmu dan nasihat. Haruskah saya lakukan? Haruskah saya membeli? Haruskah saya memiliki? Iku perannya ilmu, iku perannya nasihat. Nek sak karepe ati dituruti, sak senenge pikiran dituruti gak dadi dandanan. Ini iku sebagian ada ibu-ibu beli baju, beli pakaian, beli kerudung terus beli. Dikandani sing lanang, lho wingi lak wis tuku bajumu to sampean kaine beda. Gara-gara kainnya beda, corake wis padha kaine beda, selerae wis siji. Itu fungsinya ilmu dan nasihat. Yang pertama. Yang kedua, mutiara yang kedua, kenapa kita harus mencari ilmu dan nasihat? Yang kedua, karena fil insan, ya sesungguhnya di dalam diri manusia itu ghaflah, ada kelalaian. Ada penyakit yang namanya lalai. Itu penyakit manusia. Dan setiap manusia punya potensi yang namanya lalai. Kenapa? Itu tabiat dasar. Surat 20 ayat 115. Surat 20 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasi
fanasiya walam najid lahu asma. Dan sesungguhnya kami telah ada Rasul, makanya ada kita ini. Dan tidak kami dapat kepada Muhammad itu. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada Nabi Adam sejak dahulu. Apa yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Adam sebelum beliau ditempatkan di dalam surga? Allah berpesan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarah. Perhatikan. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berpesan kepada Nabi Adam demikian, nikmati semua yang ada di dalam surga, buah-buahannya, makanannya, minumannya, nikmati semuanya. Fala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon tersebut. Itu pesan dari Allah yang dijelaskan wonten dene surat 20 ayat pinten mau 115. Setelah dipeseni sedemikian rupa, Allah berfirman, fanasiya. Nabi Adam lupa. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam pun lupa. Nabi Adam lupa, fanasiya ibnu Adam, maka anak-anak Nabi Adam pun juga ikut lupa. Sabda Rasulullah ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Fanasiya Adam wa sumiyal insan. Fanasiya Adam wa sumiyal insan. Nabi Adam lupa, maka dinamakanlah dia sebagai al-insan. Apa al-insan? Nama? Manusia. Al-insan dari kata dasar nasion. Al-insan, manusia ini, itu dari kata dasar nasion. Nasion artinya apa? Latansa. Napa nasion? Lupa. Maka manusia dengan lupa niku satu paket. Satu paket. Ada yang tidak pernah lupa? Angkat tangan. Ada yang nggak pernah lupa? Lawanan masjid itu nggak bawa sandal elek, mulia sama sandal apik, ini gara-gara lupa. Mari kerja, mulai kerja, gonceng wong wedok. Wong ngerti nek dhewe juga itu duduk bojone. Kok digonceng? Nah, itu karena lupa. Ini kok jadi kayak dalil, Pak. Mbok tidak kok iso sih Mas, sampeyan iku kecantol wong wedok. Ya turunane Adam nggih. Diulek karo bojo sampean. Oh ini Pak. Ini yang kedua. Manusia lupa. Lalu apa korelasinya dengan ilmu dan nasihat? Apa obatnya lalai? Nasihat. Nasihat.
Makanya jangan sampai tidak ngaji kalau memang nggak ada udzur syar'i. Banyak kelalaian. Makanya saya sudes di dalam khutbah Jumat di Masjidil Haram niku jelasaken wonten kalih penyakit yang sekarang menimpa kaum muslimin dari segala aspeknya. Kalau dua penyakit ini nggak diobati, umat Islam dalam kehancuran, murtad tanpa sadar. Dari dua penyakit ini. Apa itu? Yang pertama, al-ghaflah, lalai. Kita temukan pemuda-pemuda Islam sampai ndolek pengajian remaja. Aku kepingin bro, di masjid ada pengajian remaja. Nek TPK mboten kaget. Mboten kaget, belas gak kaget. TPK kita ada 500, 1000 lah kalau gak kaget. Tapi kalau ada remaja, 10 remaja yang aktif, gak usah 100, 10 remaja, itu hebat. Ketemu, saya ngadakan kajian undangan remaja, undangan 150 kita sebarkan, sing teko 5. Bulan berikutnya kita ulangi, subhanallah, meningkat tambah 3. Bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Lalai terhadap Robnya, lalai terhadap agamanya, lalai terhadap tujuan utamanya hidup. Lalai. Itu banyak nanti dikumpulkan. Kapan-kapan dibahas tragedi kelalaian. Atau sampai kapan kelalaian ini berakhir. Terutama nih penyebabnya. Ojo nyalano setan. Kalau balik enggak Ustaz, setan itu menang gak lapo-lapo setan ini. Kita aja yang kurang serius di dalam mendidik diri. Maka di situ kita butuh nasihat-nasihat. Allah ingatkan kita di dalam surat 51 ayat 55. Apa kata Allah? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat 51 ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, manfaatnya luas sekali, Pak. Terus memberi nasihat, terus mengingatkan. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena saling mengingatkan itu memberi manfaat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Ada enggak muslimat yang melepaskan jilbabnya? Ada enggak? Kenapa? Karena lalai kalau sebagai seorang muslim. Bahwa di dalam Islam itu menutup aurat apabila muslimah itu berakal sehat dan sudah baligh, maka hukumnya wajib. Yang berbeda pendapat itu ulama khilaf, itu masalah cadar, itu khilaf. Kalau hijab, kalau jilbab menutup aurat hukumnya wajib. Imam 4 nggak ada perbedaan pendapat sama sekali, nggak ada perbedaan. Yang perbedaan pendapat itu masalah cadar. Imam 4 nggak ada perbedaan sama sekali. Makanya sering kita temukan ada ibu-ibu bawa anak kecil ke mall, ke Indomaret, jalan-jalan, ya. Anaknya kecil usia 2 tahun dipakai jilbab, ya ketok unik-unik lucu banget. Cuma sayang ibunya tidak. Ibunya tidak. Ya kita nggak boleh suudzon, ya harus husnudzon. Mungkin anaknya sudah balik, ibunya belum. Anak belum balik kan bukan dosa, iya kan? Ya kita husnudzon, maaf. Diingatkan. Mungkin dia lupa. Diingatkan, nggak boleh, nggak usah dicaci maki, nggak boleh. Tugas kita itu bukan mencaci maki.
Mencemooh itu bukan tugas, bukan wilayah kita. Saya ingatkan lagi, siapapun tak boleh mencaci maki. Itu bukan wilayah kita. Itu kalau melihat orang salah, apa perintah dari Allah? Ingatkan, bukan dicaci maki. Hatta pelaku dosa bukan dicaci maki, nasihati, ingatkan. Itu tugas, itu kewajiban, itu kasih sayang. Bukan mencela, bukan mencemooh. Coba tunjukkan satu ayat yang Allah perintahkan untuk mencaci maki. Satu ayat saja, tunjukkan. Enggak ada. Justru yang ada itu dilarang. Justru yang ada itu kita dicela. Justru yang ada kita diancam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailul likulli humazatin lumazah. Dilarang oleh Allah mencaci maki. Diancam oleh Allah ketika kita mencela, bukan wilayah kita. Sampun jelas nih? Jadi kalau kita menemukan saudara-saudara kita kok meninggalkan kewajiban, tugas kita apa? Mengingatkan dengan cara yang itu bentuk kasih sayang supaya mereka selamat dari kemurkaan maupun itu persoalan yang kedua, mutiara yang kedua. Kenapa kita harus mencari ilmu? Kenapa kita harus mencari nasihat dan harus terus menasihati? Karena yang kedua kita punya penyakit lalai. Itu penyakit yang disebutkan oleh Syekh. Penyakit yang kedua kata beliau, qaswatul qalb, hati yang keras. Salah satu sebab hati yang keras adalah terlalu lama hati tidak mendengarkan nasihat. Terlalu lama hati tidak mendengarkan nasihat. Pun itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus mencari ilmu dan harus mengkonsumsi, harus mendapatkan nasihat, termasuk ustaz. Kadang-kadang ustaz itu sowan nang nasihati, nek ditegur jamaah pure. Alhamdulillah kami dulu dapat ustaz, pertama kali kami ngaji nih Pak, kenal Quran hadis itu ustaz kami itu kalau 3 bulan sekali itu memberikan peluang, bukan soal jawab. Nasihat-nasihat jamaah kepada ustadz, mungkin metode menyampaikannya kurang bagus, bahasa yang dipakai mungkin kasar. Mohon jamaah memberikan kritikan dan saran-saran kepada nasihat. Barangkali perlu disampaikan kepada ustadz yang membimbing. Itu menakjubkan sekali. Langkah sehingga ini. Ya, bon. Baik. Sekarang yang ketiga. Kenapa kita butuh nasihat, butuh ilmu? Sebab karena fil hayati, karena di dalam kehidupan kita, yajidul masail, kita akan selalu mendapatkan masail, problem, masalah, polemik. Itu hidup. Ada yang tidak punya masalah? Bu, ibu-ibu ada yang nggak punya masalah? Bapak-bapak ada? Jadi kita datang ke sini tadi dengan membawa masalah. Ini majelisnya orang-orang yang sedang bermasalah. Tapi nggak usah khawatir Pak, tadi kita lewat di jalan sudah ada solusi menghilangkan masalah tanpa masalah. Ada tadi dilihat. Gua dek nih awakmu. Itu hidup. Mbok atur model opo ae. Mbok manajemen model apapun hidupmu. Dimanapun kamu berada, hidup dengan siapapun kamu jalan hidup, apapun profesimu, masalah itu nggak bisa hilang dari kehidupan. Sepakat? Adam? Sepakat. Udah kelihatan dari aura wajah kita itu.
Gak ono Pak, wong sepi masalah itu ndak ada. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah sudah menetapkan masalah itu kehidupan manusia. Kehidupan itu masalah, dan masalah itu kehidupan. Surat 90 ayat 4. Surat 90 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Ya. Kami telah manusia berada dalam susah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan apa? Susah payah. Artinya apa ini? Di dalam tafsir para ulama dijelaskan, manusia dalam menjalani hidup itu tidak akan pernah berpisah dengan yang namanya problem. Nggak akan pernah dengan yang namanya masalah, nggak akan pernah habis. Makanya barangkali ada ibu-ibu yang biasa nulis di buku harian. Saya pernah baca di buku hariannya ibu-ibu itu, nemu sampai kapan masalah ini berakhir. Lulu iki jeru iki. Apalagi kalau karena kita buka sharing keluarga, Pak, unik yang namanya rumah tangga. Ada pertanyaan, Ustadz, sampai kapan saya diuji oleh Allah kayak begini, Ustadz? Ustadz, kenapa harus saya orang yang diuji? Ya tak jawab, aku ya gak ero. Kan ada pertanyaan, kenapa harus aku yang diuji? Ada pertanyaan begitu. Sampai kapan ini habis? Lah sampai norep kepingin sampai kapan no? Jangan khawatir, nggak akan pernah habis. Masalah nggak akan pernah habis. Walaupun sampai bancai karo bubur sengkolo bendino. Orang Jawa kan punya keyakinan untuk menghilangkan masalah dibancai bubur sengkolo. Tahu bubur sengkolo gimana? Itu berarti wong desa. Saya punya kenalan jualan bubur, Pak. Apa itu? Ketan, ya, melayani bubur-bubur itu untuk bancaan barang. Makanya saya kuyoni lah, sampean bubur sengkolo iso ngilangi, berarti betul bubur sengkolo itu gak ada masalah kan? Nggak bisa, Pak. Ini kebutuhan hidup gini loh, Pak. Manusia itu benci dengan masalah. Terus nggak suka ada yang punya masalah. Manusia itu nggak suka dengan masalah. Satu, manusia nggak suka dengan masalah. Terus, Pak, ada yang mencoba untuk menyukai? Nggak ada. Atau pernah minta? Sekali aja untuk menguji keimanan lah gitu. Ya Allah, ini sudah 2 minggu ini nggak ada masalah ya Allah. Maka aku mohon kepadamu, berilah aku masalah. Satu, manusia benci dengan masalah. Yang kedua, dengarkan. Masalah itu kebutuhan pokok yang terus kita cari. Masalah itu kebutuhan pokok yang terus kita cari. Kita hidup itu terus nyari masalah. Pun, yang zaman ngaji ini ada yang bujang nggak? Ada yang bujang? Oh, anak kecil. Bujang umur ada, Masya Allah. Sudah umur berapa, Mas? 78. Wah. Berapa?
Usia 27. Iya, 27. Sudah mulai masalah ini. Coba sampean kerja gedung-gedung gak punya suami, gak punya istri. Gimana? Nanti kalau usia 30, saya ingin bertahan menjadi remaja. Yang gak pusing-pusing. Betul? Atau nanti sampai usia 35, tetap bertahan untuk menjadi perjaka. Kalau Anda tidak bermasalah, Anda akan dipermasalahkan. Sepakat Pak? Kok nikin boleh iya opo wae gak nikah-nikah. Oke, akhirnya kita pun menikah supaya masalah perbujangan hilang. Mencari istri, mencari pendamping. Pertanyaannya, sebelum menikah dan setelah menikah, masalahnya banyak mana? Kok sampai dolei? Setelah menikah dan enak hidup berdua, runcang-runcung berdua, pergi kemana saja berdua, nggak ada yang mengganggu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak punya keturunan. 3 tahun menikah nggak punya keturunan, masalah. Akhirnya berupaya untuk mendapat keturunan, akhirnya berhasil mendapat keturunan. Pertanyaannya, sebelum punya keturunan dan setelah punya keturunan, masalah banyak mana? Kok mbok dolei? Itulah hidup. Terus itu sampai kita ketemu dengan Allah. Lalu apa korelasinya dengan ilmu dan nasihat? Ilmu sebagai pembekalan kita. Bagaimana mengolah masalah itu menjadi anugerah. Bagaimana mengolah masalah menjadi anugerah. Makanya berkali-kali saya kritik, sedikit saya nasihatkan. Saya nggak setuju kalau mengadakan pengajian membentuk rumah tangga bahagia terus bikin judul rumahku adalah surgaku. Saya nggak setuju dengan judul itu. Angel terap-terapannya Pak. Gak iso diterap niku raiso. Bisa Anda menjadikan rumah Anda surga, rumahku surgaku. Ini impian kosong, nggak pernah bisa. Surga itu ada masalah nggak? Ada kesedihan nggak? Ada pertengkaran nggak? Ada pertikaian nggak? Ada permusuhan nggak? Ada problem nggak? Rumah kita? Terus rumahku adalah surgaku, rumahku itu adalah masalahku. Saya lebih tertarik dirubah judulnya. Ada surga di rumahku. Itu beda. Yuk, kapan ini dibahas? Ini cantik ini Pak. Kita nggak takut dengan masalah. Silakan ada masalah, silakan ada problem. Sudah saya ini ya. Lo sampai menengah ya. Allah. Ini juga masalah. Monggo didengarkan muadzin. Tolong yang bawa HP jangan dibuka, dengarkan adzan dengan baik.
Ya, kita lanjutkan. Jadi persoalan yang ketiga, kenapa kita butuh ilmu dan butuh nasihat? Karena dalam menjalani kehidupan ini ada masalah, hidup ini masalah. Maka di dalam menghadapi masalah manusia butuh dua bekal utama. Ya, butuh dua bekal utama. Yang pertama adalah kuwatul ilmiyah, kekuatan ilmu. Apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, itu akan menjadi duri dalam hidup. Ya, menjadi ganjalan-ganjalan dalam hidup. Sekecil apapun masalah itu akan menjadi selelet yang membuat pikiran, yang membuat hati gak mungkin mendapatkan tenang ketika kita tidak mendapatkan cara bagaimana mensikapi masalah.
Sebesar apapun masalahnya, serut apapun masalahnya, sedahsyat apapun masalahnya, itu akan jadi ringan bagi orang-orang yang sudah tahu ilmunya. Sampun, ini pertama. Kekuatan ilmu untuk apa? Supaya kita tahu cara menyelesaikan masalah, cara mensikapi suatu masalah itu dengan ilmu dan pengetahuan. Itu yang pertama. Jadi wis duwe ilmu niku gak ono sing angel Pak urip niku. Sing garai angel iku kula mbek sampean gak duwe ilmu nih, ngoten lho. Ilmu tidak ada sesuatu yang sulit. Karena ujian kita terus dalam hidup, ujian dari pasangan hidup. Ada apa enggak? Dalam apa pasangan kita selalu menyenangkan? Hah? Enggak. Anak kita, masalah. Ekonomi kita, masalah. Tempat kerja kita, masalah. Lingkungan kita, masalah. Maka kita butuh ilmu untuk hidup seperti ini. Sehingga nanti kalau dengan ilmu, semakin dalam ilmunya, semakin luas wacananya, semakin luas pengetahuannya, menghasilkan syarhus sodr, kelapangan jiwa. Lapang jiwanya. Sehingga kalau dengan kelapangan jiwa itu Pak, Ibu, nek wis pikirannya jembar, ilmunya luas, pengetahuannya dalam, jiwanya luas, hidup dengan siapapun itu gak akan jadi problem. Pun jelas nih. Ngomong model apapun orang gak kaget. Tapi kalau pikiran kita sempit, ilmu kita sedikit, pengetahuan kita tertutup, pemahaman kita sangat terbatas, itu menghasilkan abdoyik, hatinya terasa sempit. Nek wis atine ciut, gak iso kumpul wong aneh-aneh. Mesti masalah. Saged dipahami niki, nggo kumpul ambek wong sopek gak sing cocok. Ono wong batuk salah paham, ono wong wahing kaget. Nggih mboten, iki durung ono wong ngentut iki. Coba sekarang jenengan lihat, kumpul dengan siapa yang gak ada masalah. Ini kehidupan. Makanya tiang-tiang itu dikira masalahnya, padahal dirinya yang membawa masalah. Akhirnya jenengan lihat toh, nikah gak cocok, cerai, cari lagi, dulu oleh cocok, setelah cocok nikah, setelah nikah gak cocok, cerai lagi, karena tidak ada kecocokan. Setelah cerai ketemu orang cocok, setelah cocok nikah lagi, setelah nikah terus ada orang nikah sampai bertahun-tahun kemudian dia bisa bertahan, apa nggak ada masalah? Ada nggak ada masalah? Makanya di sini nanti Pak, pengaruhnya luar biasa. Nanti ada materi yang sangat bagus itu. Materi mana? Tahsilus sa'adah indal musibah. Menggapai ketenangan jiwa di saat musibah melanda. Dahsyat ini. Itu nanti dibahas di waktu yang belum ditentukan. Saya jembaratin dulu, oh itu kita jembar. Tadi mboten kaget, ngomong sinten mawon nggak cocok. Karena yang namanya hidup niku problem niku Pak. Sing nggak cocok niku kan kehidupan karakter yang berbeda dengan kita. Contohnya ngeten. Ada ibu-ibu itu sukanya bersih, rumah tangga itu bersih, rapi, sing lanang kempros. Ayo Bu. Meneng apa muni?
Utawa sebaliknya, sing lanang wonge resikan, sing wedok kempros, meneng apa muni? Ngene iki lho Ustaz, maksud kok meneng wong niku. Enak Ustaz, bojone nganut jari sapa? Lah kok Ustaz gak tahu sambat? Kalau Ustaz gak tahu sambat, apa Ustaz gak punya masalah? Tapi ya gak usah teman-teman sama ini Ustaz. Itu Ustaz bermasalah itu. Singkatnya, hidup tidak bisa ada masalah. Harus dihadapi, harus dijalani. Soal wong sambat gak sambat itu tergantung nih. Makanya kita butuh dua hal. Satu, membutuhkan kekuatan ilmu. Yang kedua, kuatul imaniyah, kekuatan iman. Itu yang nanti mampu membawa beban berat. Gak kakek ngomong. Tadi anak wong banyak cerita, banyak berkeluh kesah, banyak curhat. Iku durung mesti akeh masalah. Durung mesti akeh masalah. Nek anak wong meneng gak tahu sambat, gak tahu berkeluh, belum tentu gak punya masalah. Bisa jadi yang diem itu full masalahnya, saking full sampai besok muni. Ini hidup. Makanya kalau panjenengan berpikiran hidup tanpa masalah itu ringan, nek kalau problem, kalau penggawean, kalau beban, terus hidup bahagia, sopo sing jamin ngono sopo? Siapa yang jamin begitu? Punya anak cuma 2, lah gampang rambutannya lah. Apa pasti bahagia? Ada orang punya anak 6, apa pasti menderita? Sampai mikir toh menderita. Itu kenyataan itu Pak. Makanya saya cerita pernah naik angkot itu Pak. Ini saya ceritakan dulu ya. Saya gak tadi masalah kan. Saya naik angkot, di dalam angkot itu ada emak-emak satu. Ngomong nih dia. Saya bilang, iki sumber masalah. Komentar mawon. Nah tiba-tiba driver ini ku mandek, jenenge naik angkot tak ya mandek, laku mandek, ngetem kan ngoten to. Lah ibu iki gak iso ngomong, Bu, kok sampean ngomong. Lah gak tutuk Mas. Akhirnya mau mandek grek ditakoni, "Lah apa pir? Leren pir." Ono penumpang yuk. Endi? Iko lho jauh Pak. Ada ibu-ibu bawa anak-anak itu 4. Ini angkot nunggu warek 4, masih jauh. Cari ibu waduh nono pirsa kok cari. Kata sopirnya, aku iki butuh penumpang. Lah gak toto cari ibu nek sampean kepengin cepet numpak ambulan. Kulon dengan kegunaan. Iki supirnya cerdas iki. Supirnya cerdas. Wong sampeyan nembak angkot iku otomatis konsekuensine iku ya mandek mayong. Sebab sopir niku butuh penumpang. Pun mari ngoten wis meneng. Yo kon iku iso ae. Ha sampeyan kepengin cepet kok numpak angkot, ya numpak ambulan kono. Mari ngoten ngomentari ibu yang bawa anak 4 ini. Oh iku yang ngono arek 4 digowo kabeh. Supir yang jawab, lah gak digowo kabeh itu dititipno sampean. Kula nek mobil niku guyu kekel. Iya bener ya anu. Langge to, Pak. Begitu naik angkot nyampe jenenge arek cilik nek melaku lah ya sakarepe dhewe to, Pak. Nggih to, gak ngerti dinteni wong sak motor gitu. Mandek tulinan, diseret, akhirnya masuk. Begitu masuk langsung dieksekusi sama Mbak Main. Ibu ini nanya, ponakane ta Bu?
Senes putra kula sedaya kabeh nggih iso nglakoni ngono. Nggih saged Bu. Ya apa rasane? Ngono. Gak pegel lah Mbak semenere papat sak meneh kae ngoten. Piro ene sampean? 6. Tambah 6 niki nyata. Nah aku yo gak sanggup Mbak. Takon Nabi enten jenenganku. Loro Mas. Loro. Pun perhatikan dua kasus ini. Ibu yang membawa anak 4 dan merawat anak 6, dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Ketika ditanya capek, dia capek Bu merawat anak. Tapi mungkin dengan capek itulah kita dapat pahala dari Allah. Kan capek kita itu juga ibadah. Ngono ngomong, ibadah ya ibadah. Wancane wong iki ngecemes iki. Batin kula pasti suami ini menderita. Ayo Pak, masih di bojo aja Rep. Coba perhatikan, ibu yang ngurusi anak 6 bahasanya tenang. Tidak ada beban-beban yang dikeluhkan. Bahasa yang dipakai oleh ibu ini tadi itu bahasa kebahagiaan atau bahasa penderitaan. Dalam ibu yang rambut anak 6 ini tadi lah, bahagia atau menderita? Bahagia. Hah? Bahagia atau menderita? Bahagia dia. Dia mendapat pahala. Dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah karena ngeramut anak-anaknya. Ibu yang ngeramut 2 anak ini bahasanya bahasa menderita atau bahagia? Hah? Menderita. Sekarang tunjukkan kepada saya apa itu bahagia dan apa itu menderita. Kenapa ibu yang banyak beban, banyak pekerjaan, banyak persoalan dia bahagia? Dan kenapa ibu yang nggak punya masalah, nggak sedikit, tidak banyak persoalan dihadapi, kenapa dia menderita? Tolong tunjukkan kepada saya. Berarti bahagia dengan menderita itu dari mana asalnya? Yes, gak usah dijawab nih gini. IR itu hidup. Ini kehidupan, banyak masalah. Nanti kalau kita bahas materi itu, Masya Allah, detail kita akan oncek satu persatu. Sampai tinggali tengkar-tengkar di rumah sampai hebat itu kan kasusnya cilik-cilik aslinya. Gitu, kunci ketelesut, kaos kaki kari cc, gitu, sing sitok mulai, sing sitok metu dikunci ini digowo, ditelepon gak diangkat, kan itu masalahnya. Wah, ini menjadi masalah yang sangat besar. Pun itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Li'annal qalba tataqallab. Hati, pikiran itu berubah-ubah. Hati, pikiran itu berubah-ubah. Hati, jiwa, pikiran, keadaan itu tidak pernah menetap dalam satu keadaan. Terus, ekonomi menetap? Tidak. Kondisi fisik menetap? Tidak. Perasaan menetap? Agama menuntut kita istiqomah. Terus syariat menuntut kita istiqomah. Istiqomah dalam akidah, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di dalam ibadah, dan seterusnya. Sementara kenyataan kita dihadapkan oleh keadaan yang berubah, yang gak cocok dengan hati itu banyak dalam hidup ini. Maka di situ kita butuh ilmu dan butuh nasihat supaya apa? Hati yang diliputi dengan kekecewaan itu tidak sampai tergelincir.
Hati yang diliputi dengan kemarahan itu tidak sampai kehilangan keseimbangan. Hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang berubah itu tidak sampai keluar dari syariat. Kita butuh konsumsi. Apa itu? Ilmu dan nasihat. Hubungan suami istri ada perubahan? Ada perubahan? Tidak ada. Oh ada. Banyak. Banyak. Kemarin ada santri kami yang menikah. Saya minta nomor mas, Mbak. Aku minta nomor suamimu. Ditulis bukan nama. Namanya siapa Mbak? Namanya ini kok tulis Habibi. Nomor Habibi, iki nomor kekasihku. Kemantennya gak kaget. Habibi. Mungkin misalnya setahun keliru, nulisnya gak Habibi lagi sudah. Bapak nih arek-arek. Mereka udah berubah. Kalau mantan baru itu kan semuanya serba indah. Goncengan, ya numpak ICC. Maka helm dikaitno sing lanang, diceklekno sing lanang. Iku mantennya. Nek wis lawas-lawas ngene iki wis urip dhewe-dhewe. Urip dhewe. Pengalaman. Sing nyar-nyar keringetan sapi sing wae sing lanang, sing wedok keringetan. Mangan ngene warung lho comot sapi. Mas manten nyar. Manten lawas ora kabeh. Makanya kalau guyon, kalau tampil guyonan, nek ana bapak-bapak umur 50, ibu-ibu umur 45, utawa umur swidaan, kan ngetok wajah-wajah tua kan? Ini kok makan di warung, sing lanang perhatian sekali karo wedok. Dipekno, diusapi keringetnya sambelnya diusapi. Kemungkinan satu baru nikah. Kemungkinan pertama baru nikah. Kemungkinan kedua itu selingkuhannya. Kemungkinan kedua selingkuhannya. Kemungkinan ketiga sehingga tok setruk. Kadek kemanten lawas, aku gak tahu ketemuan, masih podo ngaji nih. Ayo Pak, ayo Bu, kemesraan ditampakkan dari umur saya yang ini. Kandengan wong loro kipak no tangan. Aku iki pegel pundakku. Ayo coba ane gak percaya. Coba ane gak percaya. Mungkin sampean tumpangi sikil ngene diuncalno. Nah, korek cek mesra iki gringgingen iki sampean. Kata kolab berubah, hidup ini berubah. Berubah. Pengantinnya gandengan teko omah sampai masjid pulang pergi gandengan. Saya tanya, tuh pengantin baru lengket terus. Jawabnya apa? Belajar membangun rumah tangga harmonis Ustaz. Batinku durung awak dilungkas lagi siji. Pun itu yang terakhir, yang kelima, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Li'annal ilm wan nasihat a'dhamul hajat. Semulia-mulia kebutuhan, seagung-agung kebutuhan dalam kehidupan kita ini. Ya, itu kebutuhan terbesar manusia. Kebutuhan tertinggi manusia. Kenapa demikian?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Muslim menggambarkan matalu ma ba'atani Allahu minal ilmi wal huda kamatali ghaisin asaba ardhan. Nabi menggambarkan perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan petunjuk Al-Quran ini itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Berarti hati manusia itu digambarkan oleh Nabi seperti tanah. Ilmu dan nasihat itu ibarat air hujan. Makanya tanah kalau nggak pernah kena air, kering, tandus, keras, dan mengalami kematian. Maka dari itulah kebutuhan terbesar, kebutuhan teragung, kebutuhan tertinggi manusia dalam jalani hidup dan sekaligus untuk bisa meraih sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan itu membutuhkan dua hal tadi, ilmu dan iman. Maka ilmu dan iman itu bisa kita peroleh dengan adanya ilmu dan nasihat. Saya kira ini sudah sampai pada 5 poin. Yang pertama tadi, kenapa Ibu kita kok ngaji? Yang pertama, karena di dalam diri manusia ada nafsu dan ada keinginan-keinginan. Nafsu itu akan dikendalikan dengan ilmu dan nasihat. Yang kedua, di dalam diri manusia ada kelalaian. Obat kelalaian, nasihat. Yang ketiga, kehidupan manusia dipenuhi dengan masalah, problem, dan terus nggak akan pernah berhenti. Maka untuk bisa menjalani hidup ini sampai kepada tujuan adalah dengan ilmu dan nasihat. Kita butuh nasihat, kita butuh motivasi sehingga kita bisa menjalani dan melanjutkan perjalanan hidup. Ya, kemudian yang keempat, manusia mengalami perubahan-perubahan. Ya, mengalami perubahan kondisi pikiran, hati, keadaan, tidak ada yang pernah menetap dalam satu keadaan. Sementara syariat menuntut kita istiqomah. Bagaimana bisa menjalani istiqomah? Salah satu cara untuk mendapat istiqomah itu adalah ilmu dan nasihat. Terakhir, apa? Kebutuhan terbesar manusia dalam menjalani hidup adalah ilmu dan nasihat. Demikian kajian kita malam ini. Karena sudah cukup, jadi tidak ada soal jawab. Karena soal jawab itu hanya akan menimbulkan masalah. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.